Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan salam sehat selalu. Bagaimana adik-adik di rumah? Masih tetap bersemangat ya? Ya, sekolah minggu online kita hari ini adik-adik, temanya adalah sombong Tuhan tidak suka, yang bercerita tentang sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Pekerjaannya apa? Dan orang Farisi itu siapa ya? Nah, kalau adik-adik mau tahu, nanti adik-adik bisa mendengarkan cerita di bagian cerita firman Tuhan. Nah, sebelum sekolah minggu ini kita mulai, ada hal yang harus diperhatikan ya sama adik-adik di rumah. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik memakai baju dan pakaian yang rapi ya. Terus kemudian yang kedua, mengikuti sekolah minggu online ini jangan sambil makan dan jangan sambil minum ya. Fokus pada sekolah minggu. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga nih, adik-adik harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Oke, sekarang kita akan memulai kebaktian sekolah minggu dan kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, kita semuanya berdiri, kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami akan bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Sertai kami Tuhan, bersamalah dengan kami, agar kami boleh terus bersuka cita. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami bisa memahami dan mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Jawab dong adik-adik, pasti deh. Ibu yakin adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah adik-adik, kita pada saat ini baru kembali kita bertemu lagi. Nah kita kembali lagi bertemu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, persiapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Mari adik-adik bangkit berdiri semua. Kita memuji dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi. Adik-adik ikutin ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik sekali lagi ya, udah pada bisa kan? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, tiba waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk uang, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, ya. Amplopnya tidak boleh dilipat, kemudian boleh dihantarkan ke gereja, dititip melalui orang tua atau guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291 ayat 1, 2, dan 3. Kita belajar bernyanyi ya. Diikutin ya sayang ya. Oke, siap? Ya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan.
Adik-adik, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati menjadi persembahan yang berguna di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14. Sebelumnya kita akan siapkan dulu hati kita untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 15, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Serahkanlah pengharapan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Kita juga akan berdoa dulu supaya kita juga dipimpin oleh Roh Kudus agar kita dapat mendengarkan dan membaca dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati kami sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat mendengar dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah
Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan orang juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah sombong Tuhan tidak suka. Dalam pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca, Tuhan Yesus memberi perumpamaan, yaitu ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa sih pemungut cukai? Siapa sih orang Farisi itu? Siapa yang tahu? Ayo, coba dijawab. Ayo, siapa orang Farisi? Ya, betul. Orang Farisi adalah tokoh agama Yahudi atau orang yang ahli dalam perjanjian lama, atau orang yang sungguh-sungguh hafal dan mengerti akan kitab perjanjian lama. Sekarang kalau pemungut cukai itu siapa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa pemungut cukai? Ada yang tahu? Baik, pemungut cukai adalah orang Israel yang tugasnya memungut cukai atau pajak dari orang-orang Israel, kemudian dikumpulkan. Setelah terkumpul, disetorkan atau diserahkan kepada pemerintah Romawi. Setelah mereka berdua sampai ke bait Allah, maka orang Farisi itu berdiri dengan sombong. Dalam hatinya dia berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Begitu doa orang Farisi. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, dan dia bahkan tidak berani menengadah ke langit, tidak berani menghadap ke langit. Dia berdoa di dalam hatinya sambil memukul dadanya. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, adik-adik,
Coba bandingkan. Siapa yang berdoa dengan sombong? Coba pikirkan. Kira-kira siapa ya? Ya, betul. Orang Farisi itu yang sombong. Kenapa orang Farisi kita sebut orang yang sombong dalam berdoa? Ya, karena mereka datang ke bait Allah bukan untuk memuji Tuhan, tapi mereka untuk mendapatkan pujian dari orang lain, supaya orang lain berkata, wah, itu orang Farisi yang hebat, orang Farisi yang saleh, begitu. Kemudian doanya juga dia berkata bahwa dia adalah orang yang benar, yang segala macamnya sudah hebat. Sampai-sampai dia menghina pemungut cukai yang sama-sama juga berdoa dengan dia. Seharusnya mereka kan datang ke rumah Tuhan itu untuk memuji Tuhan, untuk mengucapkan syukur, untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Atau kalau orang zaman dahulu, mereka datang dengan membakar korban bakaran atau melakukan ritual-ritual ibadah yang lainnya. Sayangnya doa yang disampaikan adalah untuk menunjukkan dosa orang lain ya. Orang Farisi tadi menunjukkan bahwa dianya lebih benar daripada orang lainnya, yaitu pemungut cukai yang ada di sampingnya. Kalau berdoa adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan seperti itu ya. Berdoa itu harus dengan rendah hati, seperti pemungut cukai itu. Sebab Tuhan Yesus juga berkata kepada kita semua, pemungut cukai yang datang ke bait Allah itu dengan ketulusan hati dan merendahkan hati dan meminta pengampunan dari Tuhan adalah sama sekali sikap yang dibenarkan oleh Tuhan, sikap yang diharapkan oleh Tuhan. Demikian juga kita umatnya, supaya kita umatnya datang kepada Tuhan atau ke gereja, kita dengan sikap yang rendah hati, tidak dengan sikap yang sombong, dengan sikap yang tulus, supaya Tuhan menjaga dan memimpin kita serta mengampuni semua dosa-dosa kita. Tuhan menginginkan kita semuanya dengan sifat-sifat yang seperti pemungut cukai tadi ya. Doa kepada Tuhan dengan rendah hati dan dengan tulus mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita diajak untuk datang kepada Tuhan tidak dengan hati yang sombong, tapi dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang tulus, sehingga Tuhan selalu menyertai kita. Baiklah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mulai dari sekarang Ibu berharap jangan pernah berbuat sombong seperti orang Farisi tadi ya. Apalagi kita mencemooh orang lain. Mengapa? Karena mencemooh orang lain itu tidak menjadi kita lebih baik ya, tetapi membuat orang lain menjadi sakit hati, dan itu membuat Tuhan sedih ya. Sebab Tuhan memberikan kita mulut bukan untuk mencemooh orang lain, tapi digunakan untuk berdoa dengan tulus, memuji Tuhan, dan hal-hal yang baik.
Kalau kita diberi kemampuan lebih atau kepandaian yang lebih, mari kita gunakan untuk menolong orang lain, tidak untuk merendahkan orang lain. Contohnya, kalau kalian bisa mempunyai kelebihan yang lebih, mengajar kepada teman-teman kamu yang membutuhkan, atau menolong adikmu dengan tulus hati dan dengan ikhlas, tidak dengan rasa hati yang sombong atau merendahkan orang lain. Nah, kemudian anak-anak harus bersikap rendah hati ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ibu berharap semua menjadi anak-anak yang baik, yang seperti Tuhan inginkan, yaitu anak yang rendah hati. Mengapa? Karena jadi anak yang sombong Tuhan tidak suka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami dari permulaan kebaktian kami, dalam kami memuji Tuhan, dalam kami mendengarkan firman Tuhan, dan dalam kami beribadah pada hari ini. Kami mohon Tuhan berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua dapat menjadi anak-anak yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pada hari ini Tuhan mengajarkan kami agar kami menjadi orang yang rendah hati, orang yang selalu dengar-dengaran akan orang tua. Terima kasih Tuhan, berikan kami juga kesehatan, berikan juga kami semua hati yang benar-benar tulus dan ikhlas dalam menolong orang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berikan berkat, kiranya Tuhan berikan juga mereka hati yang benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik yang di rumah, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan sampai selesai? Wah, semuanya mendengarkan cerita firman Tuhan sampai dengan selesai ya. Oke, karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan sampai dengan selesai, sekarang waktunya Bible Quiz. Ya, minggu ini ada Bible Quiz ya. Kakak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu nanti tinggal menjawab ya. Jawabannya itu hanya A atau B ya, silakan dipilih. Dan Bible Quiz ini dibagi 2 tahap ya. Yang pertama yaitu untuk anak kelas kecil ya, usia 5 sampai 8 tahun ya. Kemudian yang tahap kedua untuk anak kelas tanggung besar dan tunas, usia 9 sampai 13 tahun. Oke, bersiap, dengarkan baik-baik, pasang telinganya dengan baik. Yang tadi mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan dari Ibu Gita dan Ibu Ria pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik ya. Oke, yang tahap pertama dulu yang untuk kelas kecil ya. Bersiap, dengarkan dengan baik pertanyaannya. Yang pertama, cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang 2 orang, yaitu seorang pemungut cukai dan orang Farisi. Siapakah di antara keduanya yang mempunyai sikap yang sombong? A. Orang Farisi. B. Pemungut cukai. Ya, betul.
adalah orang Farisi. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Kalau ada teman kita yang sedang bersedih, apa yang harus kita lakukan? A. Mengejeknya. B. Menolongnya. Ya, betul jawabannya, menolongnya, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ya, yuk coba dengarkan baik-baik. Suatu hari adik-adik mendapat mainan yang baru. Nah, apa yang adik-adik lakukan? A. Pamerin ke teman-teman dan main sendiri. B. Ajak teman untuk bermain bersama-sama. Ya, betul, pintar jawabannya. B. Ajak teman bermain bersama-sama. Hore ya, kelas kecil semuanya hebat dan luar biasa. Sekarang pertanyaan Bible quiz untuk tahap kedua, yaitu kelas tanggung, besar, dan tunas ya. Dengarkan baik-baik. Tadi yang mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Ria pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Ya, pertanyaan yang pertama. Ya. Sebutkan kembali tema dari cerita firman Tuhan hari ini. A. Sombong Tuhan tidak suka. B. Berdoa tidak jemu-jemu. Ya, betul jawabannya A. Sombong Tuhan tidak suka. Ya, kemudian yang kedua, ya. Siapakah orang Farisi itu? A. Tokoh politik dan tokoh kenegaraan. B. Tokoh agama atau orang yang hafal isi kitab perjanjian lama. Ya, betul jawabannya B. Tokoh agama atau orang yang hafal isi kitab perjanjian lama. Pertanyaan yang terakhir untuk tahap kedua ini ya. Yuk dengarkan baik-baik. Sikap apa yang bisa kita pelajari dari pemungut cukai? A. Merasa diri hebat, benar, dan orang lain salah. B. Sikap rendah hati dan tidak merasa benar sendiri. Ya, betul jawabannya B. Sikap rendah hati dan tidak merasa benar sendiri. Iya. Demikianlah adik-adik Bible quiz kita hari ini ya. Kakak sudah lihat adik-adik itu hebat semua karena adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Nah, minggu depan juga kalian harus mendengarkan cerita firman Tuhan dan mengikuti kebaktian sekolah minggu juga dengan baik agar kita semua juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan adik-adik semua disertai oleh Tuhan dan luar biasa. Dan sekarang kita sama-sama mau menutup kebaktian sekolah minggu. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit semuanya berdiri ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu buah lagu. Saya senang jadi anak Tuhan.
pada tanggal 14 Februari 2021. Dan ingat, kita akan mengingat terus tentang 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita semua dijagai Tuhan dari hal-hal yang tidak baik seperti virus corona salah satunya ya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.